Saudara, setelah 4 minggu saya tidak berdiri di hadapan saudara untuk berkhotbah, maka saya memutuskan 4 kali berkhotbah, saya rangkum 1 kali dikali 4, saudara. Ya, oke. Saya coba memberi judul topik khotbah pada hari ini, wilderness, ya, di padang gurun. Ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang suasana di padang gurun. Dan setiap peristiwa itu memberikan makna tersendiri dalam kehidupan rohani kita. Dan setiap kali Alkitab berbicara tentang padang gurun, maka apa yang terlintas dalam pikiran kita? Maka padang gurun selalu digambarkan dengan suasana atau keadaan yang kita nggak suka. Suasana yang sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan. Namun faktanya di hidup kita bahwa hidup ini tidak selamanya di titik di mana kita menginginkan itu selalu kita nikmati, saudara. Setiap orang percaya memiliki kisah perjalanan masing-masing dan istilah rohaninya selalu disebut dengan ada fluktuasi iman. Ada titik di mana perjalanan iman kita ada di puncak gunung, tapi ada titik perjalanan iman kita seperti kita ada di padang gurun, ya. Seperti ada di padang gurun. Dan kehidupan iman kita di dalam Tuhan sangat membutuhkan pelatihan. Maka tempat terbaik untuk kita dilatih oleh Tuhan adalah ketika kita ada di padang gurun. Dan setiap kisah padang gurun kita berbeda, ya. Setiap kisah padang gurun kita berbeda. Tetapi saudara mau atau tidak, maka kita harus melaluinya. Atau mungkin ada yang berkata, iya Pak, saya pernah ada di suasana padang gurun. Atau mungkin ada yang sedang berkata, aku sedang menangis ada di padang gurun hari ini. Dan saya juga tidak mau berkata seolah-olah menubuatkan kepada saudara, nanti ya kalian akan masuk di padang gurun. Bukan itu pesan pentingnya. Tapi paling tidak kita harus mengerti bahwa perjalanan iman kita kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan yang sangat fluktuatif. Nah, sebuah perjalanan yang tidak semuanya dan tidak selamanya harus mutlak seperti apa yang kita inginkan. Boleh-boleh saja kita membuat rencana, boleh-boleh saja kita buat planning, boleh-boleh saja kita memimpikan, memiliki visi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi saya berkata kepada kita semua bahwa ada satu momen di hidup kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa lari dari keadaan di mana waktu-waktu itulah waktu-waktu Tuhan ingin mendapati kita. Justru ketika kita ada di padang gurun. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Alkitab sendiri mencatat bahwa ada saatnya Roh Kudus memimpin seseorang, bahkan Yesus sendiri dikatakan dibawa ke padang gurun. Lead by the Spirit in the wilderness. Ya, dibawa ke padang gurun. Dan saudara, cerita itu detail. Alkitab menceritakan di padang gurun selama 40 hari Yesus tidak makan. Kalau kita membayangkan bahwa padang gurun itu bicara tentang keadaan yang kering, tidak ada kehidupan, tidak ada harapan, panas, dan banyak cerita lainnya lagi yang tidak kita suka. Maka Alkitab menceritakan waktu Yesus dibawa ke padang gurun, dia tidak makan 40 hari. Dan fisiknya kemudian dikatakan dia menjadi sangat lapar. Ia lapar. Dan apa yang kita bisa pelajari? Ada pesan yang harus kita mengerti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita tidak terjebak pada kehidupan kekristenan yang orientasi berpikirnya adalah hidup di dunia. Saya suka berkata begini, atau pikiran saya suka muncul ketika diperhadapkan pada orang yang menceritakan misalnya
seorang yang sedang sakit, atau berada pada detik-detik di mana dokter berkata, iya, kamu tidak lama lagi. Pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran saya adalah, bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan, sorga kita itu di mana sebenarnya? Sorga kita itu di bumi atau di tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah, di mana Allah bertakhta di sana? Coba kita tanya ke dalam diri kita, sorga kita itu sebenarnya di mana? Saya takut jangan-jangan Anda memikirkan atau visi yang paling jauh dari kehidupan imanmu adalah sorga dunia. Alkitab berkata sangat malang hidupnya kalau seperti itu. Sebab tujuan dari kehidupan iman kita adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Alkitab mencatat kita hidup di dunia cuma sementara. Jadi dunia ini bukan sorga buat kita. By the way, saya tidak sedang bicara di ibadah funeral hari ini, seolah-olah sedang mempersiapkan saudara. Bukan tentang itu. Tapi saya ingin menekankan kepada kita bahwa sorga kita bukan di dunia, tapi sorga kita adalah tempat dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya kita harus belajar untuk mengejar. Makanya Rasul Paulus berkata, aku lupakan semua yang ada di belakang. Yang aku kejar adalah hadiah. Apa hadiah yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Hadiah yang dia maksud adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Apapun kapasitasmu, apapun karya dan profesimu hari ini, pastikan bahwa tujuan akhir dari puncak prestasimu adalah sorga yang kekal. Katakan amin. Dan itu harus berdampak dalam kehidupan kita. Oke. Di padang gurun Yesus secara fisiknya bisa lemah, apalagi dia sedang berpuasa. Kita tinggalkan dulu peristiwa Yesus di padang gurun. Kita coba melihat ke perjalanan padang gurun dari seorang tokoh Alkitab yang Alkitab sebut, kita kenal Daud, Raja Daud. Dari sekian banyak kisah padang gurun, maka kisah padang gurun Daud adalah sebuah pembelajaran rohani yang penting sekali dalam kehidupan iman kita. Kita kenal Daud yang mengalahkan Goliat. Ya, kita membayangkan Daud, wow, hebat banget. Dia mengalahkan Daud dan Alkitab menceritakan ada banyak peperangan-peperangan di mana ketika Daud ada di sana selalu berhasil. Alkitab catat seperti itu. Jadi Daud difigurkan oleh Alkitab sebagai orang yang sangat berhasil. Dia ada di puncak prestasi, di mana bahkan orang Israel, mereka buat nyanyian. Mereka nyanyikan bahwa Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu. Jadi ada pujian kepada Daud. Dia ada di puncak prestasi yang layak untuk dihormatilah kira-kira seperti itu. Ya, itu Daud, dan kita kenal Daud adalah seorang raja yang berhasil. 40 tahun dia menjadi raja di Israel, menjadi raja memimpin orang Israel. 37 tahun lebih dia menjadi raja orang Yehuda. Baru kemudian 32 tahun lebih dia menjadi raja untuk seluruh orang Israel. Berhasil. Di dalam 1 Samuel pasal 18 dikatakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat 14, lompat. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sampai di situ dulu. Saudara, kita tentu senang dan memang keinginan profesional kita supaya kita berhasil melakukan sesuatu, kita berhasil atau berkarir dengan baik, gitu. Tentu itu menjadi keinginan kita semua. Tentu kita nggak ada yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, nggak ada orang yang punya cita-cita untuk tidak berhasil.
Semua punya cita-cita, Indonesia, di dalam istilah Indonesia, milikilah cita-citamu setinggi langit. Gitu. Itu impresif banget ya, setinggi langit. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit, buat mimpi seperti itu. Wajar, tidak ada yang salah. Tapi perhatikan baik, bahwa puncak prestasi kita itu tidak selamanya mewakili kehidupan rohani. Tidak selamanya. Sekalipun iya, bahwa Tuhan ada di sana. Bahwa Tuhan yang membawamu pada pengalaman dan prestasi itu. Saya harus mengatakan ini karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus mengerti bahwa puncak kehidupan rohaninya adalah persekutuannya dengan Tuhan. Entah dia ada di level hidup apapun juga. Karena kalau ukuran kehidupan rohanimu hanya ada pada definisi keberhasilan dan sukses, orang yang hidup di luar sana, yang tidak sedang ada di gereja hari ini, yang sama sekali menolak dan tidak mau kenal Tuhan, mereka ada pada puncak prestasi yang secara materialistik mereka memiliki semuanya. Makanya kita tidak boleh membangun pikiran, kita tidak boleh datang kepada Tuhan dan kemudian Tuhan, aku ingin ikut Tuhan karena tujuanku ingin memiliki dan ingin menjadi seperti itu. Anda nggak perlu Tuhan untuk mencapai semua itu. Tapi baik jika kemudian Anda sampai di titik itu dan melibatkan Tuhan yang membawamu ada di sana. Sebab berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan tidak dengan Tuhan akan memiliki pengalaman dan perbedaan yang sangat dalam. Orang yang berhasil ketika dia bersama dengan Tuhan dan orang yang berhasil ketika dia tidak bersama dengan Tuhan itu memiliki perbedaan langit dan bumi. Saya menginginkan, saya berdoa supaya jemaat-jemaat Brisbane, jemaat Gold Coast, Anda para profesional menjadi orang-orang yang sangat sukses bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Daud di puncak prestasi itu, Alkitab katakan apa kurangnya? Dia berhasil dalam setiap peperangan. Dia tiba-tiba diangkat jadi raja. Diangkat dulu oleh Saul. Dan waktu dia dipromosi jadi jenderal, semua orang Israel senang. Orang berkata, pantaslah, layaklah, hebat dia. Dan perhatikan Alkitab tulis, Daud berhasil di dalam segala perjalanannya. Perhatikan kalimat berikutnya. Sebab Tuhan menyertainya. Sebab Tuhan menyertainya. Tapi kemudian setelah ayat 14 kita baca 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Daud yang ada di puncak prestasi, berhasil, tapi justru keberhasilan itu mendatangkan kecemburuan. Semua orang Israel senang dengan Daud. Hanya satu orang sih yang gak suka sama Daud. Cuman masalahnya, satu orang itu adalah atasannya. Yang gak suka itu atasannya, itu kan persoalan. Saudara, saya mau bilang begini sama jemaat. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang suka dengan kita. Tentu semua orang ingin, artinya kita punya bahasa begini. Kita tidak mau bermasalah dengan sesama, betul? Tapi faktanya, tidak semua orang suka dengan pencapaian kita hari ini. Tidak semua orang suka. Daud di titik keberhasilannya ini, Saul gak suka. Padahal ketika kita bicara Tuhan membuatnya berhasil. Waduh, itu keren banget kan. Mestinya tidak ada masalah kalau Tuhan yang membuat berhasil. Mestinya gak ada tantangan dong. Iya kan? Mestinya gak ada masalah. Tuhan yang buat. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada jemaat. Jangan kaget kalau ada orang gak suka sama kita. Jangan kaget. Kalau saudara baca Alkitab, Yesus saja
Ada orang yang gak suka, banyak orang gak suka. Bukan cuma itu. Puncak ketidaksukaan kepada Yesus adalah berakhir di Bukit Golgota. Orang tidak suka kepada kita, saya selalu katakan orang tidak suka kepada kita kadang-kadang bukan karena kitanya bermasalah, tapi dianya aja yang bermasalah. Ada orang lain nggak suka sama kita bukan karena kita bermasalah, tapi karena dia yang bermasalah. Dia nggak suka kita sukses, nggak suka kita berhasil. Jadi saudara, kalau ada yang lagi ngalamin atau menghadapi seperti ini, santai aja, amin. Santai aja. Tapi jangan cari masalah. Jangan cari masalah, ya. Jangan cari masalah. Tapi santai, jalani hidup ini. Sepanjang Anda tidak melakukan kesalahan, santai aja. Tentu kita harus membangun relasi yang sehat dengan orang lain, tentu. Yang saya mau katakan kepada saudara, saya mau bilang sama saudara semua adalah, Daud dia berhasil, Tuhan buat dia berhasil, tapi keberhasilan di puncak prestasi di mana Tuhan yang buat dan bawa dia ada di sana, orang lain nggak terima. Jadi kalau ada yang seperti itu, jalani saja. Hal yang lain, ketika Daud di puncak prestasi iman, profesi, Tuhan menyertainya berhasil. Seharusnya kan pertanyaannya adalah, atau pikiran paling sehat adalah hidup ini akan baik-baik saja, nyaman-nyaman. Tentu Tuhan menyertai. Seharusnya dia tidak layak untuk sebuah persoalan hidup. Benar apa betul? Seharusnya kan dia tidak layak untuk sebuah persoalan hidup. Seharusnya begitu. Loh Tuhan yang bawa. Saya suka punya istilah begini. Lakukan sebaik dan semaksimal mungkin apa yang Anda imani sebagai sebuah kebenaran. Dan lalu ketika Anda melakukan semaksimal mungkin sifat dan keputusan atas nama kebenaran, lalu dia berefek berdampak lain, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah melakukan tindakan, melakukan keputusan pilihan atas dasar kebenaran oleh karena imanmu kepada Tuhan. Lakukan itu. The rest itu urusan Tuhan. Kadang-kadang, apalagi kita orang Asia. Itu yang ngerasa nggak enaknya itu. Banyak kali orang Kristen tanpa dia sadar, dia kehilangan imannya, mengorbankan imannya, menjual imannya, menukar imannya, hanya karena alasan nggak enak. Hanya karena alasan nggak enak. Waduh, habis saya sebenarnya nggak ngerokok. Tapi karena nggak enak sama teman-teman di kantor, akhirnya saya merokok. Ada lagi yang pakai alasan, tapi sebelum saya itu saya doa, Om, Tuhan maaf. Ada yang gitu. Nah, halo, kita ada di masa di mana militansi iman harus betul-betul ditunjukkan supaya kita nampak berbeda dengan dunia. Amin. Harus itu. Saudara, kalau saudara punya sikap militansi iman yang pokoknya beriman aja sama Tuhan. Ya tentu harus belajar. Student belajar dengan baik. Profesional harus dong kerja dengan baik. Sepanjang Anda mengerjakan semua tanggung jawab sosialmu dengan baik, lakukan aja. Dan imanmu juga dihidupkan. Kerjain aja. Yang lain urusan Tuhan. Kita lihat kisah Daud. Daud dia ada di puncak. Lalu Saul bukan cuma cemburu. Saul berusaha membunuh Daud. Kalau mungkin Daud itu adalah saya yang hari ini, saya mungkin bilang seperti saya mewakili kebanyakan orang akan bilang begini, untuk apa Tuhan bawa saya di puncak prestasi ini lalu hanya untuk orang yang ingin membunuh saya?
Untuk apa saya ada di prestasi ini? Lalu kemudian membuat orang lain cemburu dan marah kepada saya. Kalau begitu Tuhan, nggak usah deh saya ada di puncak prestasi. Saya mending biasa-biasa aja. Yang penting nggak ngecewakan. Itu bodoh namanya. Kalau Tuhan yang membawamu di puncak prestasi terbaikmu, puji Tuhan. Alami itu. Nikmati itu. Kalau ada fakta konsekuensi dari semua itu, Alkitab sudah bilang, dunia akan membencimu karena imanmu. Bahkan Yesus dikatakan mereka justru akan membunuhmu atas nama kebenaran mereka. Yesus sudah ngomong. Saudara, saya mau supaya kita semua memiliki kehidupan iman yang betul-betul bertumbuh. Nah, berbagai macam cara Saul buat. Dan Alkitab mencatat begini. Di tengah Saul berusaha membunuh Daud. 1 Samuel 23 ayat 14. Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Selama waktu itu Saul mencari dia, tapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Keren banget ini. Sekali lagi, Tuhan buat Daud berhasil. Tapi kemudian Saul berusaha membunuhnya. Dan karena itu Daud harus lari ke padang gurun. Mestinya kan hotel. Iya kan? Mestinya kan istilah kita menghadapi masalah, saya mau refreshing dulu lah, saya mau liburan dulu lah. Terlalu banyak pikiran yang mengganggu saya. Itu kan normal itu kan kita. Daud nggak kayak gitu. Waktu dia sedang berhasil, justru apa? Tuhan yang bawa dia berhasil. Tapi di saat itu justru dia harus lari ke padang gurun. Ke padang gurun. Udah lari ke padang gurun, Saul nggak bilang begini, rasain kapok kamu tinggal di padang gurun. Enggak, dia sudah lari ke padang gurun, masih dikejar sama Saul. Masih berusaha dibunuh oleh Saul. Masih berusaha. Di padang gurun, di tempat yang kering, di tempat yang nggak ada airnya, di tempat yang Daud nggak suka, masih juga menghadapi tekanan-tekanan yang berat. Tapi perhatikan, Alkitab tulis begini. Bayangkan, nikmati suasana ini. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Haleluya. Sekalipun Daud di padang gurun, di tempat yang gak dia suka, yang sebenarnya dia layak duduk di samping Raja Saul karena dia seorang jenderal yang layak mendapatkan fasilitas terbaik, tapi kemudian dia lari ke padang gurun dan dia masih dikejar, berusaha dibunuh. Tapi sekalipun dia ada di padang gurun, Alkitab katakan begini, Tuhan tidak biarkan Daud jatuh ke tangan Saul. Tuhan tidak biarkan Daud jatuh ke tangan Saul. Tuhan, mungkin pikiran kita, Tuhan gak usah capek-capek lah. Daripada Tuhan harus menjaga saya padang gurun, sudah saya biar di hotel aja biar enak kan. Tapi bukan itu pesannya. Pesannya adalah Daud harus belajar. Karakternya harus dipertajam. Karena dia sedang dipersiapkan. Di 1 Samuel 16, kalau saudara baca 1 Samuel 16, sudah bisa baca sendiri. Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk bakal menjadi raja. Daud itu sudah dinubuatkan, kan orang Kristen keren sekarang kan suka begitu. Pak Pendeta, saya memang ada seorang hamba Tuhan pernah mendoakan saya, pernah tumpang tangan, pernah nubuat saya bahwa kamu akan menjadi banyak kali kan ada orang Kristen suka begitu kan? Nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya. Nah, Daud sekali lagi kalau figurnya sama seperti saya berpikir hari ini. Saya mungkin membayangkan begini, mana nubuatan saya jadi raja? Mana janji saya akan jadi kepala dan bukan ekor? Mana itu
semuanya. Kenapa saya harus ada di padang gurun? Why Tuhan? Kenapa semua harus terjadi Tuhan? Saya nggak usah jadi jenderal kalau gitu. Nggak usah jadi direktur kalau gitu. Kau harus ngalamin semua ini. Kadang-kadang kita suka merendahkan diri dalam kesombongan rohani. Menuntut kepada Tuhan. Tanpa sadar kita jadi orang berdosa. Daud ada di padang gurun. Sekali lagi dia layak, dapat penghormatan. Dia sudah dinubuatkan menjadi raja. Tapi dia harus tetap ada di padang gurun. Dia harus ada di padang, tetap ada di padang gurun. Alkitab tidak mencatat tiba-tiba Tuhan bilang, oh iya ya. Saya ingat ternyata kamu sudah dinubuatkan jadi raja. Udah baliklah kamu ke Israel. Enggak. Masih tetap ada di padang gurun. Tetap ada. Daud mungkin sudah doa-doa Tuhan. Mana janjimu? Setiap hari dia doa Tuhan. Tapi dia harus dibentuk di padang gurun. Dan perhatikan baik. Waktu Daud di padang gurun. Daud diikuti oleh banyak pengikut-pengikutnya. Kurang lebih 600 orang mengikuti Daud. Ada saat-saat di dalam pengalaman Daud di padang gurun. Alkitab menceritakan bahwa dia pernah membantu seorang yang bernama Nabal. Nabal itu seorang pengusaha, peternak, sukses, dia kaya. Alkitab mencatat di 1 Samuel pasal 25, dia orang yang kaya raya, sukses. Daud ini pernah nolong gembala-gembala peternak dari Nabal. Pernah nolong. Yang kemudian para pekerja-pekerja Nabal sendiri mengakui Daud itu baik banget kepada kita. Tapi perhatikan, karena alasan itu Daud kirim orang datang kepada Nabal. Nabal udah sukses kan? Kira-kira bayangan Daud adalah sama dengan kebanyakan kita orang Indonesia. Karena saya pernah bantu kamu, maka kamu harus membantu saya. Karena pikiran Daud pernah menolong Nabal, dia berpikir, dia berharap Nabal harus bantu dia juga. Ada momen-momen di padang gurun, Daud mencoba survive dengan caranya sendiri. Dia mencari pertolongan lewat sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dia datang kirim orang kepada Nabal. Nabal ini kurang ajar banget. Udah ditolong, tapi waktu Daud minta tolong, Nabal cuma bilang ini, siapa itu Daud? Saudara kebayang gak? Sudah udah nolong orang, sudah bantu orang, sudah melakukan yang terbaik yang bisa Anda buat sama orang itu. Orang itu bilang, aku kok gak kenal dia ya? Sakit hati gak saudara? Terasa tuh di sini tuh. Sakit itu. Sudah berusaha bantu, sudah ditolong mati-matian tapi malah dicuekin. Saudara, di fakta hidup ini ada yang seperti itu. Makanya jangan berharap kepada manusia. Amin. Makanya jangan berharap kepada sesuatu yang bukan kepada Tuhan. Apalagi di padang gurun. Apalagi di padang gurun. Kita diajar bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya pribadi yang layak untuk kita datang dan berseru dan berserah kepada Tuhan. Di masa-masa ketika ada di padang gurun. Karena Alkitab sudah tulis, Daud sehebat-hebatnya Raja Saul dengan semua sumber daya yang dia miliki, berusaha membunuh Daud. Kalau Tuhan bilang no. Sama dengan kita. Kalau perjalanan kita sedang ada di padang gurun kita masing-masing, betapa susah dan sedihnya sekalipun. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, nggak akan ada satu keadaan dan situasi apapun yang akan mampu membuat kita tergeletak. Karena Alkitab sudah jelas mencatat, apabila kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak, karena Tuhan akan menopang.
Jadi Tuhan mengajar Daud untuk jangan mengandalkan manusia. Padahal dia sudah baik, itu yang saya katakan tadi. Sudah bisa baca sendiri di 1 Samuel 25, Nabal bilang dia nggak kenal. Kemudian di ayat 14 sampai ayat 16, orang-orangnya Nabal sudah bilang, Daud itu baik banget. Dia benar-benar membantu kita. Tapi tetap aja ada orang yang nggak suka. Jadi kalau nanti Anda nolong orang, jangan berharap orang itu nolong balik. Takutnya sakit hati nanti. Nolong orang, nolong aja, puji Tuhan gitu loh. Kalau membantu, bantu aja, puji Tuhan. Gak usah berharap dibantu balik. Kan banyak orang-orang yang datang dari orang-orang ini, jangan semua Indonesia, takutnya Anda tersinggung. Ya dari Manado lah. Enggak semua orang Manado lah, takutnya orang Manado semua tersinggung lagi. Enggak enak. Saya dari kampung saya, enggak ada sekampung saya ya, bolehlah aman. Di titik tertentu kita berkata, kamu ini sudah saya tolong, kamu enggak tahu diri ya. Akhirnya buat kita jatuh dalam dosa. Bantu, udah bantu aja. Ya, enggak usah mengharap. Nggak usah berharap. Nggak apa-apa. Kalau soal membantu bertepuk sebelah tangan pun nggak apa-apa. Cinta yang tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Kalau nolong bertepuk sebelah tangan boleh. Bantu aja, kasih aja. Itu karakter kehidupan kekristenan yang harus kita bangun. Nah, Daud masih tetap di padang gurun. Masih tetap di padang gurun. Tuhan masih tetap bersama dengan dia loh. Di padang gurun. Kita bilang Tuhan. Makanya saudara saya mau bilang begini. Jangan lama-lama kalau liburan di padang gurun. Jangan lama-lama. Kalau mau tamasya, jangan di padang gurun. Ada orang, dia tanpa sadar. Yang buat dia lama di padang gurun bukan Tuhan. Tapi dianya sendiri. Padang gurun adalah tempat terbaik untuk kita bisa mengangkat kepala dan berkata, Tuhan tolong, aku gak mampu, aku gak kuat, aku gak bisa lagi. Itu waktu di padang gurun. Waktu kita ada di puncak prestasi, coba tanya, di puncak prestasi kita yang berbeda masing-masing. Anda bandingkan kehidupan rohani Anda di puncak prestasi Anda dan ketika Anda ada di padang gurun. Nggak usah jauh-jauh. Buktikan atau pikirkan, bandingkan waktu doamu waktu Anda di puncak prestasi dan waktu doamu waktu Anda ada di padang gurun. Coba. Daud dilatih oleh Tuhan di padang gurun. Dan pada bagian ini dia diajar, jangan berharap kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Seberapa hebat relasimu, itu tidak akan mengakhiri perjalananmu di padang gurun. Atau mungkin ada pengalaman, iya, aku karena ditolong oleh si A, bisa saja. Tapi itu bukan akhir dari perjalanan pengalamanmu di padang gurun. Terus di padang gurun Daud. Di 1 Samuel pasal 30 ada kisah Daud di Siklak. Saya pernah berkhotbah bagian ini. Di Siklak. Daud ketika dia pulang ke Siklak bersama dengan orang-orangnya, apa yang terjadi? Alkitab berkata, ayat yang ketiga, 1 Samuel 30, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri serta anak mereka laki-laki perempuan telah ditawan. Daud dengan segala kehebatannya, Daud dikenal Goliat, dia nggak nangis. Marah dia lawan Goliat. Berhadapan dengan singa dan beruang, dia nggak nangis. Dia kalahkan singa dan beruang. Alkitab mencatat Daud bilang, waktu ada singa mau coba nerkam domba, aku tangkap janggutnya. Ada kisah nggak di dunia ini selain Daud yang berani nangkap janggut singa? Ada nggak? Nggak ada, cuma Daud.
Singa dia pegang janggutnya. Dia kalahkan singa. Dia nggak nangis tuh, nggak nangis. Setiap peperangan-peperangan tidak pernah Alkitab yang diceritakan keberhasilan, kejayaan, kehebatan Daud. Tapi waktu di Siklak. Daud pulang apa yang dia dapati? Kota Siklak dibakar habis. Dijarah habis. Tidak hanya itu, keluarga mereka masing-masing ditawan. Di pekerjaan, di studi, di lingkungan sosial kita mungkin menemui ada persoalan, ada masalah. Dan kita bisa selesaikan itu. Tapi ada padang gurun, di mana padang gurun itu bukan di tempat yang jauh. Tapi padang gurun itu adalah di rumah kita. Padang gurun itu di rumah kita. Daud menghadapi Siklaknya sebagai padang gurun. Dia pulang, dia lihat gak ada apa-apa lagi, gak ada siapa-siapa. Alkitab menceritakan begini. Lalu menangislah Daud bersama-sama dengan orang yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Alkitab hanya menceritakan satu waktu Daud berteriak kepada Goliat di peperangan. Engkau mendatangi aku dengan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah orang Israel yang engkau hina itu. Tapi di ayat ini, Alkitab catat, Daud nangis dengan nyaring. Kita semua pernah kecil ya. Coba ingat-ingat sudah waktu Anda ngamuk, pura-pura, dan nangis minta sesuatu sama orang tua, sampai pukul-pukul tembok, marah-marah. Roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi firman itu adalah kekuatan ketika kita ada di padang gurun. Kalau sudah di padang gurun, sudah nggak ke gereja, sudah nggak melayani, sudah jauh dari Tuhan. Emang orang pikir kalau ngambek sama Tuhan, Tuhan akan tiba-tiba bujuk? Tahu ya ngambek ya? Tahu ya? Yang pernah ngambek angkat tangan. Iya. Emangnya kalau ngambek langsung tiba-tiba kita dapatkan apa yang kita suka? Enggak. Alkitab mengajar, waktu kita ada di padang gurun, berfirmanlah Tuhan. Gitu. Baca firman. Ayo, baca firman. Firman Tuhan itu berdaya cipta. Berotoritas pribadi Allah. Baca firman. Sekalipun pembacaan firman itu, kadang-kadang kita kalau baca ayat, nah cocok banget sama saya. Ya kan? Cocok banget sama saya. Hei dengar, firman itu waktu Anda baca bukan soal cocok sama tidak. Firman itu Anda baca sesuai dengan persoalan dan kebutuhanmu atau tidak, dia tetap punya kuasa yang sama. Sama. Jadi baca firman. Nggak usah cari, saya ini karena saya lagi khawatir, saya baca Matius pasal 6. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Amin, puji Tuhan. Saya klaim firman Tuhan. Firman Tuhan itu sama. Kitab Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 21 sama. Jadi yang penting baca firman. Baca aja, baca firman. Itu kekuatan. Itu kekuatan. Makanya kan ada saya berusaha kirim ayat. Setiap hari berusaha saya kirim ayat. Tiba-tiba di telepon Anda bunyi, peng, di grup WA, di personal WA saudara muncul, peng. Begitu bunyi, Om Jerry. Terima kasih Om sudah diingatkan. Apa tapi? Dibaca enggak? Tahu enggak?
Itu bukan hanya karena saya ingin nunjukin foto saya di situ. Enggak. Saya supaya Anda baca itu. Anda baca dan Anda kuat. Waktu baca firman kuat. Baca firman itu kuat. Suka banget. 2 hari yang lalu ada orang teks balik. Om, saya cuma kasih tahu sama Om bahwa saya baca kok ayat-ayat yang Om tulis, yang Om kirim, saya baca. Puji Tuhan. Saya nggak menuntut Anda bilang begitu. Enggak. Saya cuma mau bilang bahwa sudah baca. Dan nggak perlu bilang terima kasih, nggak perlu. Yang penting Anda baca. Nggak usah direspons. Karena ratusan, kalau juga Anda satu-satu cuma terima kasih juga, iya. Nggak usah, yang penting Anda baca. Nggak usah bilang Om terima kasih, nggak usah. Tapi terima kasih yang bilang begitu. Itu juga membuat saya juga sukacita sih, puji Tuhan. Tapi yang paling penting Anda harus baca. Ya, baca aja. Kita lagi dalam masalah, tiba-tiba baca ayat, maka menangislah Yesus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap powerful. Firman itu tetap powerful. Saya kan sudah bilang dari awal, 4 minggu saya nggak khotbah. Jadi kali ini khotbah 4 minggu saya kali 4. Ya. Haleluya. Ayat favorit. Ya. Daud waktu di padang gurun, dia punya mentalitas seperti ini. Mazmur 63, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Perhatikan baik. Kadangkala Tuhan sengaja melatih kita di padang gurun. Sampai Tuhan mendapati kita mental seperti ini. Sampai Tuhan mendapati kita punya perungkapan seperti Daud. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan. Tuhan pingin dapatkan mental seperti ini. Di padang gurun sampai kita berani bisa berkata, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Ayo kita latihan. Latihan saya maksud saya adalah waktu ada di titik terendah di hidup kita. Ingat firman ini. Di titik kita berkata, jiwaku haus kepadamu Tuhan. Di titik terendah di hidup kita, kita kuatkan iman kita. Kita berkata kepada Tuhan, aku rindu, aku mau memegahkan Engkau. Di situ puncak pengalaman spiritualitas kita di padang gurun. Dan Tuhan mendapati kita iman yang sempurna. Dan itu akhir dari perjalanan padang gurun kita. Dan awal dari janji Tuhan digenapi. Pasal 16 1 Samuel. Daud diurapi jadi raja. Setelah padang gurun terakhir, Daud diangkat jadi raja. Saya berdoa ketika kita ada di padang gurun, penuh dengan pengalaman air mata. It's okay, ada tangisan sampai kita nggak kuat. Tapi ubah suasana itu dengan kita berkata, jiwaku haus kepadamu. Aku merindukan firman-Mu Tuhan. Ubah suasana kepada pujian dan pengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Pastikan padang gurun membuatmu semakin dekat kepada Tuhan. Dan engkau akan mengalami Tuhan membuat Anda kagum. Tuhan akan memberikan kita surprise. Kita hanya akan bisa berkata, Tuhan terima kasih. Kita bangkit berdiri bersama.